ilmu teknik sipil itu adalah satu ilmu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Mulai kita dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya, semua yang kita alami itu pasti berhubungan dengan sipil. Seluruh pengajar yang ada di pengampu mata kuliah di Magister Teknik Sipil itu seluruhnya sudah S3 semua. S3 semua ya. Dan S3 mereka tuh ada yang dari dalam negeri, ada dari luar negeri. Konsentrasi manajemen konstruksi yang banyak dipilih oleh mahasiswa, sehingga riset-risetnya ya tidak berbasis laboratorium gitu ya, tapi mengambil data di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Teknikalis Mercu, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Rahmat Syahputra Brutu yang akan menemani obrolan santai kita seputar dunia engineering. Yang kali ini kita sudah memasuki episode ke-9, Ngobeng Ngobrol Engineering. Tentunya kali ini kita akan membahas topik yang cukup krusial dan tentunya untuk mengukir insinyur di masa depan. Yaitu topik ini akan kita bawakan bertemakan Program Magister Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Dan untuk membahas topik ini tentunya saya tidak sendirian. Kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu ataupun narasumber yang cukup spesial dan orang yang cukup berperan penting di balik Program Magister Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Mari kita sambut dengan hangat Bapak Dr. Insinyur Mawardi Amin, Magister Teknik. Halo, selamat datang Bapak. Selamat datang. Terima kasih, Bagaimana? Mas Rahmat, ya. Sama-sama Bapak. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Mungkin sedikit saya sampaikan buat teman-teman, Bapak Mawardi Amin, Magister Teknik ini merupakan Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Mercu Buana dan tentunya juga dosen aktif dan atau pengajar aktif di program Sarjana Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Baik, untuk memulai obrolan kita Pak, sebelum memulai obrolan diskusi kita kali ini, mungkin kita sedikit perkenalan baik dari bagaimana Pak pengalaman Bapak tentunya dalam dunia akademik, baik dari pengalaman pendidikan dan tentunya juga pengalaman bidang khusus Bapak sebagai engineer gitu Pak. Boleh dijelaskan gitu kepada kita semuanya. Baik, makasih Mas Rahmat sudah diberi kesempatan untuk hadir di podcast Ngobeng ya pada siang hari ini. Jadi kalau dari studi ataupun pengalaman akademis ya, tentunya saya S1 dari Universitas Hasanuddin, kemudian S2-nya dari Universitas Indonesia dan S3 di Tarumanagara University. Jadi ya kalau dosen ya tentunya harus sampai ke jenjang paling tinggi ya, S3 ya, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk jenjang karir gitu ya, saya di Mercu Buana sejak tahun 92, kurang lebih ya 33 tahun dari sampai hari ini. Alhamdulillah masih bisa bertahan di Mercu Buana dan bisa memberikan kontribusi buat Mercu Buana. Dan selama karir ini sejak 92 pernah dipercaya menjadi kaprodi, kemudian kaprodi di S1 maupun di S2, pernah di fakultas juga. Kira-kira seperti itu. Dan ya I love Mercu Buana. Ya, I love dan we love Mercu Buana ya Pak. Ya, siap. Oke, terima kasih Bapak. Dan ini tentunya juga menjadi sebuah kehormatan Bapak buat kami bisa berbincang langsung dengan Bapak Dr. Insinyur Mawardi Amin, Magister Teknik. Untuk memulai obrolan selanjutnya Bapak mungkin bisa sedikit cerita juga nih Pak, mengapa sih pendidikan di Magister itu, teknik sipil khususnya, ini semakin terlihat relevan di era perkembangan infrastruktur yang pesat saat ini Pak? Seperti itu. Iya, saya kira ilmu teknik sipil itu adalah satu ilmu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Mulai kita dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya, semua yang kita alami itu pasti berhubungan dengan sipil. Ya, kita keluar rumah tentunya menggunakan transportasi ya kan.
kemudian ada jalan, ada kita menggunakan bangunan kebangunan, kemudian dan lain lah. Jadi semua infrastruktur yang kita lihat saat ini tentunya tidak lepas dari peran sarjana teknik sipil, ya kira-kira seperti itu. Wow, Mm-mm. menarik sekali Pak. Jadi tentunya pendidikan itu baik dari pasca Mm. sarjana, baik pun Mm. dari sarjana itu sangat berperan penting dalam kemasyarakatan seperti itu Ya, ya Pak, dalam dunia kehidupan kita lah ya. dalam bermasyarakat. Nah, eh Bapak bisa nggak diceritakan lebih detail gitu bagaimana sih program Magister Teknik Sipil Bapak pimpin Mm. saat ini, Mm. dan apa yang menjadi tujuan utama program ini, Mm. dan siapa nih Mm. sebenarnya target audiens Mm. untuk program-program ini, Pak? Oke, yang terakhir dulu pertanyaannya. Target audiens kita itu sebenarnya adalah lulusan teknik sipil Ya. S1 ya, yang selinier lah gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga menerima dari alumni-alumni teknik yang lain gitu ya. Saya kira ada dari elektro, ada dari mesin dan industri ya, yang bahkan dari perkapalan ada juga yang masuk ke teknik sipil, magister teknik sipil. Dan saya kira kita di dalam magister teknik sipil ini mempersiapkan lulusan yang kira-kira bisa memberikan kontribusi, baik itu dia nanti akan sebagai kontraktor atau sebagai konsultan ataupun sebagai akademisi barangkali gitu ya, karena Ya. boleh jadi ada lulusan dari kita yang akan lanjut ke S3, dan saya kira lulusan-lulusan S2 kami saat ini sudah banyak yang bergelar doktor, jadi kira-kira seperti itu. Oh, berarti tanpa selinier pun, tanpa dari program Bisa, S1 Teknik Sipil bisa ya, Pak ya. bisa. Tetapi yang penting dia harus eksakta seperti Ya, itu. eksakta. Ya. Oke. Eh, Baik Pak, bicara soal pengembangan kompetensi, Hmm. kurikulum itu menjadi tentu tulang punggung untuk Ya. sebuah pendidikan ya Pak ya. Bisa nggak Bapak merincikan mata kuliah ini inti apa nih yang wajib diambil oleh mahasiswa magister, Ya. dan tentunya ada konsentrasi dan spesifikasi yang bisa ditawarkan gitu Pak untuk calon-calon mahasiswa. Ya. Ya, jadi sejak awal berdirinya Magister Teknik Sipil ini di tahun 2015-2016 gitu ya, semester genap. Uh, kita memulainya itu dari konsentrasi manajemen konstruksi dan struktur. Ya. Ya, nah dalam perkembangannya kita buka konsentrasi transportasi, dan untuk tahun akademik depan kita coba dalam kurikulum baru 2025 nanti konsentrasi sumber daya air dan juga geoteknik akan kita coba masukkan, dan mudah-mudahan dengan penambahan konsentrasi ini minat untuk calon mahasiswa untuk masuk ke magister teknik sipil akan lebih lebih banyak lah ya kira-kira. Dan saya kira di teknik untuk magister yang paling banyak mahasiswanya adalah teknik sipil, mungkin karena ada pengaruh dari pesatnya pembangunan infrastruktur ya. Jadi kira-kira respon dari masyarakat masih ke sipil. Oke. Ya. Tentunya pilihan konsentrasinya bervariasi Ya. untuk calon-calon mahasiswa ya Pak ya. Ya. Yang bisa nanti untuk fokusnya sesuai minat dan Ya. kebutuhan pasar yang ada seperti Ya. itu. Oke Pak, baik. Ini kita masih berbicara tentang program magister, tentang umumnya ya Pak ya. Program magister ini tentunya sangat identik dengan riset dan tesis. Nah, Bapak Mawardi ini, Bapak bisa ceritakan nggak lebih jauh tentang fokus riset yang ada di program? Dan apa saja nih Pak topik-topik unggulan yang sudah pernah ada dari calon mahasiswa-mahasiswa sebelumnya seperti itu? Ya, karena kita ada 3 konsentrasi tambah 2 tadi yang akan kita buka. Jadi untuk di construction management memang konstruksi berkelanjutan gitu ya, yang prioritas ya, yang kita ini ada lean construction segala macam, ada value engineering ya, riset terkait dengan itu ya. Nah, sedangkan untuk di transportasi struktur ya lebih ke
kekuatan struktur seperti itu ya. Jadi jembatan ya. Jadi banyak sih sebenarnya yang sudah di riset oleh teman-teman mahasiswa. Nah, kalau di transportasi ada dua sih sebenarnya. Kalau di transportasi itu yang potensial diteliti oleh mahasiswa, yaitu terkait dengan sistem transportasi itu sendiri dan juga mengenai konstruksinya itu sendiri, ya, geometrik maupun tebal perkerasan. Dan saya kira arahnya sih sebenarnya adalah karena konstruksi berkelanjutan, sehingga pendekatan ke penggunaan material yang ramah lingkungan, ya, kira-kira itu coba kita kembangkan juga ya. Jadi banyak riset-riset yang bersentuhan dengan lingkungan juga sudah dikembangkan di Magister Teknik Sipil ya. Oke, berarti kita kayak fokusnya tentang pembangunan Ya, keberlanjutan dan sustainability dan green building kayak green gitu ya, building Pak. ya. Tentunya ini menjadi topik-topik riset yang sangat relevan dan inovatif ya, Pak ya. Dan ini menunjukkan bahwa teknik sipil terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Ya. Oke, Pak, selain aspek akademik, bagaimana nih Pak tentang kehidupan para mahasiswa di Magister Teknik Sipil di dunia kampus? Ada nggak kegiatan kemahasiswaan ataupun sistem pendukung yang disediakan untuk mahasiswa dalam studi mereka, kayak gitu? Ya, ya karena S2 mahasiswanya kan banyak kerja gitu ya, orang-orang yang sudah bekerja, dan perkuliahan yang dilakukan saat ini kan juga khususnya yang reguler 2 itu kan lebih banyak ke online gitu kan, artinya sehingga mereka jarang ketemu. Nah, karena kondisinya seperti itu, kita coba membuat program gitu ya, artinya semacam outbound gitu ya. Jadi kegiatan mereka ini dari mereka untuk mereka gitu ya, untuk membangun kebersamaan, membangun teamwork gitu ya. Tapi memang secara organisasi kemahasiswaan mereka tidak ada gitu ya, tidak seperti dengan S1 ada BEM-nya, ada himpunannya gitu ya. Tapi mereka nggak punya struktur organisasi ya. Ya, kira-kira gitu. Jadi setiap tahun itu pasti karena menjadi syarat juga untuk untuk seminar kelulusan. Jadi ya memang sih kalau kita kan manusia ya, jadi harus ada interaksi lah. Jadi kalau hanya kuliah secara online, saya kira nggak ada feel-nya gitu ya. Tentunya ini juga menjadi dukungan yang komprehensif ya Pak dari Prodi, ya tentunya sangat-sangat membantu mahasiswa untuk bisa fokus pada studi dan riset mereka gitu ya. Oke Pak, ini kan kita tadi berbicara mahasiswanya, tentunya juga kita akan membahas pengajarnya. Nah, bagaimana Pak kualitas pengajar? Tentunya ini kan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah program ya Pak ya. Bagaimana sih Pak dengan profil dosen-dosen pengajar yang ada di program Magister Teknik Sipil Mercu Buana Pak? Dan bagaimana lingkungan belajar di sana? Apakah ada interaksi intens antara dosen dan mahasiswa seperti itu Pak? Ya, jadi memang terkait dengan resources yang kita punya. Jadi dan sesuai juga dengan persyaratan yang harus kita selalu penuhi ya, karena kita kan dipantau oleh Dikti gitu ya. Jadi memang untuk bisa mengampu satu mata kuliah di magister itu minimal harus S3 ya. Dan alhamdulillah seluruh pengajar yang ada di pengampu mata kuliah di Magister Teknik Sipil itu seluruhnya sudah S3 semua ya. Dan S3 mereka tuh ada yang dari dalam negeri, ada dari luar negeri, dan untuk di semua konsentrasi gitu ya. Jadi kalau saya lihat sih kita baru menghasilkan lagi satu doktor di bidang sumber daya air, sehingga di SDA sendiri itu sudah 4 doktornya. Kalau di manajemen konstruksi juga ada 4 ya. Di strukturnya agak kurang nih ya. Di transportasi juga sudah ada beberapa lah yang sudah bergelar doktor.
Oke, Ya. mungkin untuk suatu berbicara penelitian ya Pak, Hmm. research itu rata-rata tuh Pak Hmm. jumlah mahasiswa magister itu lebih berfokus pada suatu manajemen konstruksinya, pada penelitiannya Hmm. atau pada struktur-strukturnya gitu Pak. Dominannya Eh, seperti apa? iya, jadi di MTS saat ini itu kan karena konsentrasi manajemen konstruksi yang banyak dipilih Hmm, oleh mahasiswa sehingga riset-risetnya ya tidak berbasis laboratorium gitu ya, tapi ya. mengambil data di lapangan, dengan kuesioner, dengan pengamatan di lapangan langsung gitu ya. Dan ya kalau MK kan manajemen konstruksi lebih ke bagaimana melihat efisiensi dari waktu, biaya Iya. maupun mutu gitu kan. Jadi lebih banyak ke sana sih apa namanya riset-risetnya. Tapi tidak di situ saja. Dari teman-teman yang di transportasi ada beberapa juga yang apa namanya menggunakan laboratorium gitu ya untuk lab. Nah, memang uh, kita di apa namanya dipecut lah gitu ya untuk bisa apa namanya untuk menyiapkan sarana dan prasarana untuk labnya itu sendiri yang kurang lebih apa namanya dengan cocok lah dengan untuk magister. Namun sebenarnya sih kita ada kerjasama juga dengan lab-lab di luar ya Oke. untuk sekiranya misalnya di kampus tidak cover gitu ya, kita bisa apa namanya alihkan ke lab yang lain. Oh gitu. Ya. Kalau boleh tahu Pak, untuk kita kerjasama dengan atau bermitra dengan lab lain Mm, itu mm. labnya tuh apa Pak? Untuk Lebih material atau ya lebih seperti apa? material. Material. Iya. Oke. Wow. Tadi kita sudah berbicara tentang lingkungan mahasiswa dan dosennya, dan tentunya teman-teman di balik kesuksesan sebuah mahasiswa itu Mm, ada juga tenaga pendidik yang jauh luar biasa ya Pak ya. mm, Di mana dosen-dosen tentunya harus yang berkualitas dengan pengalaman yang nyata, mm, dan ini tentu menjadi nilai tambah yang besar bagi para mahasiswa, menjadi semangat gitu ya. seperti itu. Nah Pak, ini mungkin menjadi salah satu pertanyaan yang paling banyak dinantikan nih Pak buat Apa itu? calon-calon mahasiswa Oh, magister. Bagaimana nih Pak prospek karir lulusan oh. magister teknik sipil khususnya di Universitas Mercu Buana? Ah, Bagaimana? Ada kisah sukses alumni nggak Pak yang bisa diceritakan buat teman-teman ya, teknikalis? jadi saya kira kalau kesuksesan itu kan kembali ke pribadi masing-masing Benar gitu sekali. ya. Cuma memang kita memberikan bekal modal gitu ya, modal dasar pendidikan gitu ya. Jadi dan saya kira kalau kita telusuri tracer study alumni-alumni kita ya tentunya banyaklah yang sudah menduduki posisi yang Strategis seperti itu. strategis dan memang saat ini kan untuk menjadi apa namanya leader di satu proyek itu kan sudah mempersyaratkan bahwa harus bergelar magister gitu ya sehingga saya kira masih cukup seksi lah untuk bisa melanjutkan studi di magister khususnya magister teknik sipil. Ya. Ya, Oh seperti itu. ya. Berarti terbagi dari beberapa konsentrasi, dan teman-teman alumni sudah banyak berfokus di bidang seperti itu ya Pak ya, Mm, khususnya di struktur, di mm. geotek dan di geotek seperti itu ya. Saat ini sih masih tiga itu tadi manajemen Oh, konstruksi, manajemen struktur konstruksi, dan struktur dan transportasi. Mm. transportasi. Oke. Karena sumber daya air dan geoteknik kan baru mau dibuka tahun depan, tahun Oke, akademik depan. seperti itu. Oke, teman-teman, bagi sobat ngobeng, sobat ngobrol engineering yang sudah tertarik nih untuk mau mendaftar, di sini sudah ada Bapak Mawardi. Siap. Nah, bagaimana Pak? Bisa nggak memberikan informasi mengenai persyaratan pendaftaran, baik Eh, dari proses seleksi, adapun tips-tips khusus bagi calon mahasiswa agar bisa sukses dan lolos seleksi gitu. Ya, saya kira paling penting hubungilah bagian pendaftaran di Bagian Mercubuana. pendaftaran. Kan kita ada Bu Silvi di sana gitu ya yang Oke. mengawal dan teman-teman yang lain. eh dan saya kira daftar mudah gitu ya. Artinya selama memenuhi requirement yang dipersyaratkan ya saya kira inilah bisa masuk lah. Oke. Tapi jangan mudah masuk tapi Susah susah keluar. keluar. Jadi harus mudah masuk dan Iya, juga mudah keluar. mudah keluar. Dan kita apa namanya berkeinginan Anda selesai tepat waktu ya. Iya, pasti. Ya, dan selesai tepat waktu itu 3 semester ya, 3 semester ya. Oh, untuk Ah, program magister itu hanya 3 semester ya Pak ya. 54 SKS 54 untuk SKS. semester depan, Oke. kurikulum baru depan.
Mungkin Pak, banyak dari calon-calon mahasiswa magister nih yang belum tahu nih ada persyaratan administratif seperti itu nggak Pak? Atau tes wawancara atau tes seleksi psikotes seperti itu untuk Oh, mendaftarkan diri sebagai mahasiswa magister? eh saya kira untuk tahapan seperti apa di bagian pendaftaran. Bagian Ya, pendaftaran bagian ya, pendaftaran. Jadi dan memang sih ada beberapa yang harus perlu dipersiapkan. wawancara gitu ya. Jadi kalau misalnya IP-nya kecil gitu Kecil. kan. Kemudian dari misalnya dari program studi yang berbeda gitu kan. Ya kita pengen tahu bagaimana motivasinya, bagaimana keinginannya dia untuk lanjut gitu kan, karena ya itu juga akan sangat berpengaruh gitu kan, ya kondisi khusus lah ya, sehingga kita, tapi untuk yang misalnya kan kita juga ada beasiswa gitu Iya. kan. Nah untuk yang beasiswa pasti kita wawancara dulu Oke. ya. Nah, bicara beasiswa nih Pak, Ya, apa saja nih beasiswa yang ada pada program Magister Teknik Sipil Universitas Mercubuana Pak? ya saya lihat dulu. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi kemarin itu saya apa namanya wawancara, ada 8 sebenarnya yang calon mahasiswa, tapi yang Oke. sempat diwawancara itu cuma 6. Hmm. Dan apa namanya dengan peminatan yang berbeda-beda gitu ya. Dan beasiswa yang ditawarkan sih sebenarnya itu adalah apa 50% 50%. ya, apa yang harus dia bayar. Ada juga yang 100%. 100%. Ya, jadi untuk tahun depan ini kalau tidak salah ada 5 yang 100%, kemudian 4 yang 50%. 50% ya. Berarti ada jumlah total Ada 9 9 orang. kalau tidak salah ya. Oke. Mudah-mudahan tidak salah. Iya. Mohon maaf kalau salah. Oke, buat sobat teknikalis boleh didengar tuh apa yang disampaikan Iya. oleh Bapak Mawardi, bahwa Mercubuana tentunya tetap menyediakan beasiswa dan tergantung kotanya sendiri. Ya. Ada 5 untuk 100% Mm. dan ada 4 orang untuk 50% potongan biaya Iya, kuliah. biaya kuliah. Betul. Nah, seperti itu. Ya. Oke, Bapak, mungkin ini kita sudah masuk ke diskusi akhir kita nih, Pak. Baik. Sebelum mengakhiri diskusi ini, mungkin bisa nih, Pak, Apa itu? kata motivasinya nih dari seorang ketua program studi Magister Teknik Sipil Universitas Mercubuana nih, Pak. Ya, kalau ditanya motivasi, ya apa ya? Saya tidak mempersiapkan sebenarnya untuk memberikan kata-kata motivasi. Tapi saya kira semangat untuk mencapai masa depan yang lebih cerah melalui Magister Teknik Sipil. Ya, Saya kira itu. benar. Saya juga berpikir tuh, mau hidup cerah ya Magister di Mercubuana seperti itu. Siap. Oke teman-teman, tidak terasa nih kita sudah di penghujungan obrolan yang sangat informatif bersama sosok yang cukup penting di balik itu, Bapak Dr. Insinyur Mawardi Amin, Magister Teknik, selaku Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Mercubuana. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Bapak dan wawasan yang sangat berharga mengenai program Magister Teknik Sipil Universitas Mercubuana. Ya. Sebuah ajakan yang sangat inspiratif buat teman-teman semuanya yang ada di dimanapun berada yang sedang menyaksikan tayangan ini. Dan untuk sobat teknikalis Semercu dimanapun kalian berada, semoga obrolan kita hari ini memberikan pencerahan motivasi bagi teman-teman yang ingin mendalami bidang teknik sipilan, baik pun di bidang sarjana, magister, dan tentunya ingat bahwa investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri melalui pendidikan. Tentunya jangan lewatkan episode ngobrol engineering selanjutnya dengan topik-topik engineering tak kalah menarik. Dan tentunya Pak Mawardi sudah memberikan motivasi dan saya tentunya nggak mau kalah dong. Siap. Baik, tentunya di balik semua kesuksesan bahwa ada mimpi-mimpi yang akan tentunya kita tanamkan. Bahwa motivasinya adalah ketika kita merasa di bawah, impian itu akan tidak tahu mau diarahkan kemana. Ingatlah bahwa ada penggalan lagu dari Laskar Pelangi Bapak Siap. by Niji, Oke. bahwa mimpi itu adalah kunci untuk menaklukkan dunia. Siap. Jika ingin menaklukkan dunia, siapkanlah mimpi Anda. Baik, saya Rahmat Syahputra Brutu pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.